di luar itu, tolong, tolong kembalikan. Sampai awal kisah kita mulai dari seorang pemancing, kita sebut saja Pak Komar nama samarannya. Kami minta maaf jika ada kesamaan nama ataupun kesalahan. Kembali lagi kita ke Pak Komar. Jadi Pak Komar ini hobinya memancing. Ia sering memancing di sungai, di pemancingan yang berbayar, dan di rawa-rawa atau dimanapun. Kata orang-orang, kalau di tempat itu ada ikannya, pasti Pak Komar ini mendatangi tempat itu. Pak Komar ini tidak mengenal waktu, malam, siang, sore, karena dia sudah hobinya memancing. Pak Komar ini selain memancing, dia memiliki kambing. Jadi paginya dia biasanya mengambil rumput dan tidak memiliki pekerjaan lain. Ketika ia sudah pulang mengambil rumput, pasti dia mengambil joran dan bersiap untuk memancing. Sudah hal biasa jika bertengkar sama istrinya gara-gara mancing. Istrinya pun sudah tidak mau tahu tentang Pak Komar ini. Nah, Pak Komar ini seseorang yang hobinya memancing, namun hasil pancingannya juga tidak seberapa. Nah, Pak Komar pada hari itu mendapatkan info kalau di desanya itu ada yang meninggal pas malam Jumat Kliwon tadi. Pak Komar karena ingin menambah hasil pancingannya, mencoba mitos kata orang-orang untuk mengambil bambu yang digunakan untuk menggotong mayat itu, yang kebetulan dikuburnya di pemakaman, bukan di tempat pribadi. Jadi tempatnya dia itu ada pemakaman yang luas, namun tidak ada yang menjaga. Jadi kan di kampung Pak Komar ini, kalau ada yang meninggal, diantarkannya bukan pakai mobil ambulan atau mobil jenazah ya, dan bukan juga menggunakan keranda, tapi masih tradisional, menggunakan 2 bambu dan dikasihlah sarung. Nah, Pak Komar ini dengan beraninya setelah pemakaman selesai dan malam itu dia mengambil 1 bambu yang terletak di pinggir makam itu dan dibawa oleh dia ke rumah untuk dibuat bahan joran yang akan digunakan memancing. Nah, setelah dia sampai di rumah, kemudian dia memotong bambu itu menjadi 3 bagian untuk dijadikan joran. Setelah dia potong, kemudian dibentuklah bambu itu jadi joran. Nah, setelah itu karena waktu sudah malam, Pak Komar pun tidur dan disimpanlah joran itu di dapurnya dan beserta bambu yang tadi ambil. Nah, setelah itu Pak Komar tidur. Hal aneh pun terjadi di dapurnya. Di dapurnya itu ada yang ribut seperti banting piring. Pokoknya suaranya itu seperti orang yang ribut menggunakan perabotan dapur, sampai-sampai istri dan anaknya itu terbangun. Nah, dilihatlah ke dapur sama Pak Komar sambil mengendap-endap. Karena dia juga takut kan kalau ada maling atau apalah. Tapi anehnya di dapur itu tidak ada apa-apa. Bahkan tikus atau kucing pun tidak ada. Dan tidak ada bekas apa-apa. Barang di dapur masih tersusun rapi. Nah, setelah itu ada yang ketuk pintu 3 kali di rumah Pak Komar. Kemudian Pak Komar ini mengintipnya di jendela ya. Dia pun takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah mengintip namun tak ada apa-apa, Pak Komar pun membuka pintu dan melihat-lihat, tidak ada siapapun di depan rumahnya itu. Nah, setelah Pak Komar ini menutup pintu, kemudian ada yang ketuk pintu lagi 3 kali. Tok 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 gitu. Langsung Pak Komar ini membuka, tapi anehnya tidak ada apa-apa. Kemudian Pak Komar ini mengunci pintu dan kembalilah dia ke kamarnya dan menyuruh istri dan anaknya tidur kembali.
Jadi kata dia, jangan dengarkan apa-apa, sambil dia membacakan ayat kursi Pak Komar itu ya. Dan istrinya juga gak bisa tidur karena takut. Di dapur itu seperti ada yang banting perabotan dan ada yang ketuk pintu. Namun Pak Komar ini dalam hatinya sudah tahu karena dia mengambil bambu penggotong jenazah itu, dan dia berusaha menenangkan istrinya sambil membaca doa. Nah, setelah Pak Komar dan istrinya mulai ngantuk dan mau tidur karena sudah larut malam juga, mereka pun mendengar ada yang minta tolong. Jadi begini pendengaran mereka di luar itu, tolong, tolong, kembalikan, sampai 3 kali. Yang tadinya Pak Komar ini dan istrinya sudah ngantuk, kemudian dia pun mendadak melek lagi seperti yang tidak ngantuk dan sambil membaca ayat suci Al-Quran. Pokoknya malam itu menjadi malam yang panjang dan menakutkan karena baru pertama dia mendengar suara-suara yang aneh bagi istri Pak Komar dan Pak Komar itu sendiri. Nah, waktu sudah menunjukkan jam 3, ada suara adzan pertama. Dan kemudian suara-suara menakutkan itu pun hilang. Nah, Pak Komar dan istrinya ini karena mengantuk, dia pun tertidur. Dan setelah tertidur, Pak Komar ini bermimpi. Tapi dia itu sadar dan tidak bisa menggerakkan badannya sehingga Pak Komar ini bermandikan keringat di tempat tidurnya, dan istrinya pun terbangun karena Pak Komar ini badannya basah kuyup oleh keringat, dan istrinya pun kaget lalu membangunkan Pak Komar. Karena badannya kaku dan berkeringat sehingga istrinya panik dan teriak-teriaklah minta tolong. Tolong, tolong, kata istri Pak Komar. Berharap di luar ada seseorang yang mendengarkannya. Nah, karena rumah Pak Komar dan tetangganya agak jauh, sekitar 50 meteran lah. Nah, setelah minta tolong dan tidak ada yang datang, istri Pak Komar pun berinisiatif untuk memanggil tetangganya. Dan Pak Komar ditungguin sama anaknya. Nah, keluarlah istri Pak Komar ini dari kamarnya untuk meminta pertolongan kepada tetangganya. Dan setelah mau membuka pintu rumahnya, Pak Komar pun bangun dari tidurnya dan dia bermimpi didatangi sama orang yang sudah mati, yang diambil bambu gotongan jenazahnya oleh dia gitu. Dan dalam mimpinya itu dia dipinta untuk mengembalikan bambu itu ke tempatnya. Namun Pak Komar ini tidak menceritakan kepada istrinya. Kan tadi istrinya mau keluar ya, mau buka pintu rumah. Kemudian anaknya menyusul anak Pak Komar ini kepada ibunya yang mau minta pertolongan kepada tetangganya. Kata anak itu, "Bu, ibu, bapak bangun, Bu." Nah, kembali lagi lah si ibu Komar ini untuk menanyakan kepada Pak Komar. "Bapak kenapa?" kata istrinya. Pak Komar pun menjawab, "Aku baru mimpi, Bu." "Mimpi apa, Pak?" kata istrinya. Kata Pak Komar, "Aku mimpi gak bisa gerak." Sengaja Pak Komar itu tidak mengasih tahu istrinya. Nah, pagi itu Pak Komar pun mengembalikan bambu itu sebagian ke tempatnya, namun tidak utuh karena sudah dibuat untuk joran tadi malam ya. Pak Komar pun masih penasaran sama mitos bambu itu. Kemudian Pak Komar menggunakan joran itu yang dibuatnya malam tadi dari bambu potongan jenazah itu yang tidak dikembalikan ya, karena sudah dibuat joran oleh Pak Komar ini.
Nah, berangkatlah Pak Komar ini memancing di salah satu sungai. Dan anehnya Pak Komar ini mendapatkan ikan yang lumayan banyak dari sebelumnya. Dan dia pun menjualnya. Nah, Pak Komar pun ingin memancing lagi pada malam harinya, pakai joran baru dia yang didapat dari makam itu, karena dia mendapatkan ikan yang banyak dan dia berencana mengambil lagi. Namun hal apa terjadi pada malam itu? Pak Komar hampir kehilangan nyawanya. Nah, pada malam itu Pak Komar berangkatlah memancing walaupun gerimis. Dia pakai mantel dan jaket tebal. Dan sampailah dia di sungai yang airnya keruh. Setelah beberapa jam, Pak Komar ini mendapatkan satu kresek ikan lele. Dan kata Pak Komar, gini, dia bilang, ini yang terakhir, aku minta ikan yang besar, jangan tanggung-tanggung. Wah, kata Pak Komar ini. Kemudian umpan dan kailnya itu dilempar sama Pak Komar ke air keruh yang ada di sungai itu. Nah, setelah nunggu beberapa saat, pelampung dia pun bergerak, tanda ada yang makan itu umpan. Ditariklah oleh Pak Komar ini, tapi anehnya berat sekali. Pak Komar itu tidak kuat untuk menarik pancingannya itu. Dalam hati Pak Komar, wah ini ikannya besar, kata dia dalam hatinya gitu. Pak Komar pun terus-terusan ingin menariknya. Dan setelah beberapa saat menarik ikan itu tidak kunjung dapat juga. Nah, ikan itu pun menarik kembali. Dan terseretlah Pak Komar ini ke dalam sungai. Yang anehnya lagi, benang yang dia pakai tidak putus. Dan joran itu seperti melekat di tangan Pak Komar yang membawanya ke dasar sungai. Pak Komar pun berusaha melepaskan joran itu. Tapi anehnya tangan dia seperti dikasih lem. Kemudian Pak Komar pun tenggelam dan terbawa arus. Pak Komar pun tidak sadarkan diri. Nah, setelah dia itu tidak sadar, kemudian dia ingatnya itu sudah pagi. Dan dia pun tertidur di batu dan bajunya pada robek-robek, pada badannya pada luka-luka. Nah, Pak Komar ini melamun sejenak karena dia masih tidak mempercayai hal yang menimpanya tadi malam. Nah, setelah itu Pak Komar pun pulang dengan jalan sedikit kesakitan karena badannya ini selain luka-luka juga merasakan seperti dibanting-banting. Dan setelah sampai di rumah Pak Komar pun mengembalikan bambu itu sampai tak tersisa, kecuali joran yang ia bawa pada malam itu karena hilang tak tahu kemana, dan minta maaf di pinggir makam itu sambil membaca surat Al-Fatihah. Setelah sejak itu dia berhenti memancing, dan baru-baru ini saya dan beliau ngopi bareng dan bercerita tentang ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe. Jika kalian memiliki cerita yang bagus atau yang dialami oleh kalian mau menceritakannya, saya dengan senang hati terbuka ya untuk kalian. Silahkan hubungi email yang ada di bawah deskripsi video ini atas nama Ivan Nugraha ya. Sekian dan terima kasih. Wassalam.